Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, podcast kelompok 5. Saya Muhammad Abdi Gusti. Saya Zaidan Arlangga Saputra. Saya Muhammad Revan Pratama. Saya Muhammad Firmansyah. Saya Ahmad Faruk Ardani. Saya Aufa Fadhan Mubina. Kali ini kami akan membahas tema penting dan sangat relevan, yaitu perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual. Isu ini semakin ramai diperbincangkan di media sosial, kampus, hingga lingkungan remaja. Banyak muncul kebingungan antara kesetaraan gender, feminisme, dan identitas seksual. Baik, pada segmen pertama ini kita mulai dari dasar, yaitu apakah yang dimaksud feminisme. Baik, mungkin teman-teman dari narasumber bisa menjawab. Saya Mas. Baik, silakan Mas. Definisi feminisme dari perspektif sejarah, feminisme adalah gerakan sosial yang muncul pada abad ke-18 sebagai respon terhadap ketidakadilan perempuan di Barat. Gerakan ini berkembang dalam 3 gelombang utama, yaitu feminisme gelombang 1, fokus pada hak legal dan politik. Yang kedua, feminisme gelombang 2, kebebasan tubuh, kebebasan seksual, penolakan peran domestik. Kemudian feminisme gelombang 3 yang berisi identitas gender, kesetaraan ekstrim, LGBT. Perkembangan ini membawa misi kesetaraan, tetapi sering berubah menjadi ideologi liberal yang menolak peran biologis laki-laki dan perempuan. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk mas-masnya, bagaimana Islam memandang kesetaraan gender menurut mas-masnya ini? Saya Mas. Baik Mas, silakan. Jadi Islam melihat kesetaraan gender itu, Islam tidak menolak kesetaraan. Islam menolak penyeragaman. Prinsip kesetaraan Islam ditegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dalam Islam, perempuan setara dalam nilai ibadah, dan juga setara dalam hak mendapat pendidikan, terus setara dalam hak bekerja dengan batas tertentu, dan tetapi berbeda dalam tugas biologis dan tanggung jawab. Perbedaan ini bukan diskriminasi, tetapi harmoni peran. Baik. Nah, apakah ada cukup kan? Itu Mas. Oke. Baik, terima kasih Mas. Baik. Sekarang lanjut. Bagaimana dengan disorientasi seksual menurut kalian? Mungkin dari Mas Revan menjawab. Atau Mas Aufa? Saya Mas. Disorientasi seksual itu menurut saya itu istilah biasanya dipakai untuk menggambarkan kebingungan tentang ketertarikan romantis atau seksual seseorang, Mas. Misalnya seperti tidak yakin suka gender apa gitu, Mas, seperti laki dan perempuan gitu, perubahan perasaan yang membuat bingung, terus atau tidak bisa menentukan label orientasi yang cocok, Mas.
Ini bukan merupakan gangguan yang salah itu mas, bukan merupakan gangguan yang salah. Kebingungan ini berlangsung lama udah mas, karena pengalaman hidup, tekanan dari banyaknya orang kayak keluarga, teman gitu mas, kurangnya pengetahuan tentang orientasi seksual, mungkin antara apa ya, yes, lebih banyak tekanan sih mas, mereka itu kebingungan arah sih menurut saya mas. Sudah mas. Tambahan. Coba. Iku tambahan ini. Iku kok iku nih kan. Terima kasih Mas Evan atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya Mas. Untuk menurut mas-masnya ini, mengapa feminisme modern sering bertentangan dengan Islam? Menurut mas-masnya ini apa ya? Perkembangan feminisme dan Feminisme modern sering bertentangan dengan Islam. Saya mas. Baik mas, monggo mas. Silakan Mas, silakan. Mengapa feminisme modern bertentangan dengan Islam? Menurut saya mas, beberapa nilai feminisme modern yang bertentangan, yaitu yang pertama adalah penolakan peran ibu, yang kedua adalah tubuhku milikmu, atau itu kiasan mas ya. Apa artinya itu aborsi bebas. Terus yang ketiga adalah kesetaraan absolut atau menolak perbedaan biologis. Yang keempat, normalisasi hubungan jenis. Dan yang terakhir itu ide bahwa agama membatasi perempuan. Islam mengajarkan kesetaraan dengan batas syariat, bukan kebebasan mutlak. Itu mas. Baik. Nah, Terima kasih Mas atas jawabannya. baik, selanjutnya adalah bagaimana dampaknya pada keluarga dan masyarakat menurut kalian dari itu tadi? Yang pertama ada dampak perubahan peran gender dalam rumah tangga ya mas. Untuk dampak positif yang pertama itu sebagai pembagian peran yang lebih setara mas. Gerakan feminisme ini termasuk feminisme radikal yang membantu masyarakat melihat bahwa tugas rumah tangga bukan hanya tugas perempuan saja. Ya kayak semisal memasak ngono kan, ya lelaki kan bisa mas, tidak hanya perempuan saja. Terus kayak mengasuh anak, kegiatan rumah tangga lah intinya lelaki itu juga bisa. Kemudian yang kedua, pengurangan kekerasan dan ketidaksetaraan. Feminisme radikal sangat vokal soal tentang kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dominasi sepihak dalam hubungan. Terus yang ketiga itu peningkatan kemandirian perempuan. Nah, perempuan itu lebih berani mengambil tindakan lebih tinggi mas, kayak pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kan biasanya ada perempuan yang kayak takut gitu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi gitu mas, untuk memilih karir lebih tinggi gitu biasanya. Terus mengatur keuangan sendiri, dia juga bisa lebih paham lah untuk menghidupi kehidupannya sendiri. Baik, apakah bisa dicukupkan? Cukup mas. Oh, Cukup mas. lanjut mas. Selanjutnya, apakah media sosial itu punya pengaruh besar Mas terhadap itu?
penyebaran digital itu berpengaruh ya Mas, karena sekarang kan penyebarannya itu kode ya, semuanya itu kan apa ya, berita-berita itu tersebar dari internet kan sekarang Mas, banyaknya Mas, Iya. jadi ya berpengaruh ya Mas. Mungkin anu ya Mas ya, ada saya sedikit tambahan seperti budaya-budaya barat, budaya pop, terus menormalisasikan Iya, menormalisasikan ya LGBT kayak yang di seperti Jerman itu itu ya. kan biasanya itu kan udah dinormalisasikan ya Mas di Iya, Jerman itu. Kayak di Indonesia kan masih belum Mas, masih iya, jangan ilegal, sampai ya Mas masih ya. sembunyi-sembunyi kan Mas. Ada yang Iya, sembunyi-sembunyi kayak gitu. Nah, sedangkan di negara luar itu sudah kayak udah terang-terangan biasa gitu loh gitu Mas. ya. Iya. Baik, Jadi kayak di Indonesia ini ada yang nyontoh kehidupannya mereka. Nah, sedangkan Indonesia ini masih negara Islami kan, Mas, iya, mayoritas Islami kan. iya, tidak menormalisasi penyimpangan ya. Ya, tidak menormalisasikan penyimpangan, Mas. Baik, kita lanjut ke segmen 3, yaitu tentang solusi. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai muslim itu merespon feminisme? Menurut mas-masnya itu seperti apa respon kita terhadap feminisme sebagai seorang muslim? Gimana Mas? Bisa diulangi Mas? Ya gini, kita sebagai muslim itu solusi kita seperti apa dan bagaimana cara kita merespon tentang feminisme ini? Entah kita ambil nilai positifnya atau kita memfilter lagi atau gimana seperti itu Mas, atau kita tolak mentah-mentah atau gimana? Kalau menurut saya Mas Ya, itu bisa Mas diambil nilai positifnya menurut Islam. Contoh, kita itu mengedukasi perempuan gitu Mas, mengambil nilai edukasi perempuan. ya, Terus yang kedua adalah meningkatkan pelindungan perempuan anti kekerasan. Jadi sebisanya lah Mas, ke perempuan itu jangan keras-keras, anti kekerasan lah. ya, Terus yang ya, ketiga menolak feminisme liberal. Terus selanjutnya menjaga identitas syariat dan fitrah. Jadi kita sebagai umat Islam itu udah seharusnya menjaga nilai-nilai syariat Islam, terus menjaga budaya-budaya Islam itu biar nggak jelek namanya. Nah, izin menambahkan ya Mas, kan soalnya ya, dari silakan. dulu kan kita sudah diajarkan untuk mengaji nah Mas. Mungkin orang-orang yang begitu itu udah kehilangan arah Mas. Soalnya kita dari kecil udah diajari ngaji, diajari membaca Al-Quran, dari kecil kan udah diajari gitu. Kemungkinan itu udah kehilangan arah. Untuk mengembalikannya lagi itu ya kita gimana ya, mengajak lah intinya Mas, kita mengajak kembali ke jalan yang lurus untuk mengadakan apa ya, kayak kajian gitu, kita ajak lah untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu lagi. Ya, baik. Mungkin bisa dilanjut untuk Mas Ahmad yang tadi kata-katanya. Maaf terpotong ya Mas. Ya, jadi sama kok Mas. Intinya gitu. Soalnya Islam itu udah memberi kehormatan pada perempuan itu sejak zaman Nabi, sejak 1400 tahun yang lalu Mas. Ya, Jadi emang sejak dulu itu perempuan kita udah diajarkan Nabi untuk menghormati perempuan.
Cukup Mas. Baik, lanjut. Mas Abdi, oke lanjut. Apa? Pertanyaannya dilanjut sama Mas Abdi ya. Apa? Gini monggo. Oh ya wes, ya wes. Lalu, bagaimana pendekatan dakwah untuk teman-teman yang mengalami masalah disorientasi seksual seperti tadi? Nah, teman-teman gimana? Cara pendekatan dan mendakwai mereka tuh gimana caranya kira-kira? Pendekatan yang dianjurkan itu ada beberapa cara Mas. Ya. Yang Apa pertama kasih sayang dan empati. Kemudian yang kedua konseling agama dan psikologis. Yang ketiga dengan menegakkan batas syariat. Dan yang keempat lingkungan yang mendukung Mas. Kayak kita mengajak mereka untuk iya ayo kembali ke jalan yang benar gitu ya Mas ya, kurang lebih ya. Iya Mas. Baik. Mungkin Mas Aufa baru datang mau menambahkan. Tidak. Baik. Saya lanjutkan ya Mas ya. Apa langkah keluarga dan sekolah dalam menjaga generasi muda? Menurut apa yang kita rasakan lah, sekolah, keluarga itu cara mereka menjaga generasi muda itu seperti apa? Dengan menerapkan apa? Mungkin mengedukasinya gimana? Cara mereka memproteksi, melindunginya tuh membatasi apa seperti itu Mas? Oke Mas, izin menjawab ya Mas ya. Ya silakan Mas. Itu yang pertama itu kita bisa Mas, mengadakan pendidikan seksual berbasis agama. Jadi mungkin di lingkup saya bicara lingkup kampus ya Mas. Ya Hanya kan silakan Mas. kuliah. Itu dalam matkul PAI pendidikan agama Islam itu diselipkan ajaran-ajaran masalah gender, tapi kan berbasis agama Mas. Jadi itu bisa setidaknya menambah pengetahuan lah tentang bahayanya kekerasan seksualnya. Terus yang kedua itu konsumsi media. Jadi kayak kan zaman sekarang kan Mas ya, usumnya kebanyakan anak-anak pakai HP, pakai handphone. Itu kan media sosial yang paling berbahaya lah menurut saya, kayak TikTok, IG. Itu mungkin bisa dibatasi Mas, atau dikontrol biar tidak hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Terus penguatan iman dan ibadah. Jadi ini itu lebih ke guru atau orang tua yang bisa menguatkan iman dan ibadah mahasiswa, tetapi juga kembali ke mahasiswanya sendiri Mas. Supaya gimana caranya itu ibadahnya biar kuat, sholatnya dijaga. Terus selanjutnya itu setelah jalan orang tua dalam peran gender. Jadi orang tua itu juga harus memberi masukan Mas, memberi pengetahuan Mas ke anaknya itu tentang bahaya gender. Dan terakhir itu komunikasi yang terbuka.
menurut saya ini penting ya Mas, penting sekali soalnya biasanya orang-orang yang tertutup yang nggak terbuka itu pemikirannya itu bisa mengarah ke sana Mas, dan bahkan bisa terjadi. Jadi bahaya banget Mas ya sebenarnya Mas ya. Nah, berarti orientasi seksual ini tuh bukan bawaan lahir Mas ya. Iya Mas, ini bisa terjadi dari beberapa faktor sih, terutama lingkungan diri sendiri juga bisa Mas. Baik, mungkin kita masuk ke konflik utama ya. Apa saja ya nilai feminisme modern yang bertentangan dengan Islam kira-kira Mas? Menurut Mas ini solusi menurut Mas-Masnya bagaimana solusinya kita mengambil nilai feminisme yang positif tanpa terjerumus. Saya ulang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengambil nilai feminisme yang positif tanpa terjerumus? Tanpa terjerumus ya Mas. Yang pertama itu seseorang perlu memahami tidak semua nilai feminisme itu buruk Mas. Kan banyak diantaranya itu justru selaras Mas dengan ajaran agama, seperti menolak kekerasan terhadap perempuan, menjunjung keadilan, ya terus menghargai martabat perempuan dan mendorong akses pendidikan yang setara. Untuk menjaga biar tidak terjebak pada ide-ide itu ya Mas, seseorang itu harus memiliki landasan keilmuan yang kokoh Mas, pemahaman sosial atau agama dan etika Mas, sehingga bisa membedakan antara hak yang sah dan tuntunan yang melampaui fitrah manusia. Udah cukup Mas. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Monggo Mas Ahmad, Mas Stefan, Mas Firman, Mas Aufa. Kalau nggak ada, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Bagaimana pendekatan seorang dakwah kepada seseorang yang mengalami disorientasi seksual? Bagaimana cara mendekatinya? Mungkin Mas Ahmad bisa jawab. Ya Mas, untuk pendekatan yang terbaik menurut saya Mas, itu yang pertama itu empati dan kasih sayang. Jadi kita sesama muslim itu sesama saudara sendiri ya, meskipun kita melihat hal-hal yang kayak gitu, tetap kita harus punya empati dan kasih sayang terhadap mereka. Contohnya itu jika kita melihat hal-hal yang kayak gitu itu jangan diyakini sendiri, kita beritahu baik-baik
kita tuntut ke jalan yang benar. Terus yang kedua itu adalah mengajak konseling agama dan psikologi. Jadi kita kalau melihat orang-orang yang kayak gitu, itu sepatutnya kita mengajak mereka buat konseling keagamaan, ya diajak ke para pendakwah atau ke para kiai supaya hatinya itu mendapat pencerahan, Mas. Jadi kembali ke jalan yang lurus. Di samping itu juga kita perlu ke psikologi buat membenahi jiwanya, membenahi supaya dia itu paham terhadap dirinya sendiri. Yang nomor 3 itu membangun lingkungan yang positif. Menurut saya lingkungan itu sangat berpengaruh, Mas, terhadap disorientasi seksual ini. Soalnya terkadang kita melihat teman kita yang kayak gitu, terus kita mencoba, namanya anak muda kan, rasa ingin mencobanya itu tinggi, Mas. Jadi membangun lingkungan yang positif itu menurut saya sangat penting, dan itu bisa jadi tahap pertama untuk membenahi jiwa seseorang yang mengalami disorientasi seksual. Terus yang keempat adalah bimbingan atau proses taubat. Jadi kita ajak seseorang yang terkena disorientasi seksual itu untuk bertaubat, kembali ke jalan yang benar, supaya hati mereka itu terbuka. Terus yang kelima, kita itu seharusnya sepatutnya sebagai saudara sendiri itu menjelaskan bahwa fitrah itu bisa dipulihkan. Jadi kita itu merubah pola pikir mereka, yang dimana pola pikir mereka itu mungkin fitrah mereka itu tidak bisa dipulihkan. Artinya dia itu udah stuck di situ. Oh ya udah, emang saya gini. Nah, itu yang patut kita pulihkan kembali. Terus yang terakhir adalah kita sewajarnya sebagai saudara itu menjauhkan mereka dari pornografi dan komunikasi menyimpang. Kita tahu bahwa pornografi itu lebih bahaya daripada narkoba. Jika orang narkoba itu masih bisa direhabilitasi, tetapi kalau orang udah kecanduan pornografi itu sulit, Mas, kembalinya kalau tidak dari kebiasaan dan dirinya sendiri. Mungkin cukup, Mas. Terima kasih atas jawabannya Mas Faruk. Mungkin bisa dikasih closingan Mas Abdi. Ya, saya saja ya. Ternyata pembahasan feminisme disorientasi seksual ini sangat luas sekali ya. Kita harus lebih kritis, jangan asal ikutan tren. Bagaimana muslim sembarang melok tren ya, Mas? Iya. Sebagaimana muslim kita harus menempatkan sesuatu sesuai syariatnya, bukan mengikuti budaya barat, dan tetap mengedepankan akhlak mulia dan menyikapi perbedaan. Baik, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini, dan terima kasih mas-masnya sudah menjawab pertanyaan ini. Semoga bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebagai host
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh.